Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari syarah Sahih Muslim. Masih dalam kitab Kitabus Shalah. Kitabus Shalah, kitab tentang salat, yaitu bab yang ke-37, yaitu bab amrul a'immati bi takhfifis shalah fi tamam. Yaitu bab yang menjelaskan tentang perintah kepada para imam untuk meringankan salat tetapi tetap dalam kesempurnaan. Hadis yang ke-1044 dari kitab Sahih Muslim, atau hadis yang ke-182 dari Kitabus Shalah. Hadis ini dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala: Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ata'akhkharu an salati subhi min ajli fulan mimma yutilu bina fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattu ashadda min ghadiba yaumi idzin atau yauma idzin. Faqala ya ayuhan nas inna minkum munaffirin fa ayyukum amman nasa falyujiz fa inna min waraihi al-kabir wad-dha'if wa dzal hajah. Dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, sungguhnya aku itu terlambat datang dari sholat subuh karena si fulan, karena dia membaca panjang. Maka aku tidak melihat, kata Abi Mas'ud, Nabi SAW marah dalam nasihatnya lebih marah daripada marahnya pada hari tersebut, di mana beliau mengatakan, wahai manusia, di antara kalian ada orang-orang yang mereka membuat orang lain lari atau menjauh. Maka siapa saja di antara anda yang menjadi imam, maka hendaknya dia meringkaskan, karena sungguhnya di belakangnya ada orang yang sudah tua, orang yang lemah, dan juga orang-orang yang memiliki kebutuhan. Hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu,
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif fa inna fihim as-saghir wal kabir wad dha'if wal marid fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara anda menjadi imam atau mengimami manusia, maka hendaknya salatnya diringankan, karena sungguhnya di antara manusia tersebut atau jemaah tersebut ada yang masih kecil, ada yang sudah tua, ada yang lemah, dan ada orang yang sakit. Apabila dia sholat sendiri, maka ya dia sholatlah sesuai dengan kehendaknya. Hadis selanjutnya juga disebutkan oleh Imam Muslim juga dari Abi Hurairah. Kemudian dengan sedikit lafaz yang berbeda, ya. Beliau mengatakan idza shalla, Rasulullah SAW mengatakan idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fin nasi ad-dha'if was-saqim wa dzal hajah. Rasulullah SAW mengatakan, jika salah seorang di antara anda menjadi imam bagi manusia, maka hendaknya dia meringankan salatnya, karena di antara manusia tersebut atau jemaah tersebut ada orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang memiliki hajah atau kebutuhan. Dari hadis selanjutnya dari Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu umma qaumak qala qultu ya Rasulullah inni ajidu fi nafsi syai'an qala udnuh fajallasani baina yadayhi thumma wada'a kaffahu fi sadri baina sadyayhi thumma qala tahawwal fawada'aha fi dhahri baina katifayya thumma qala umma qaumak faman amma qauman falyukhaffif fa inna fihim al-kabir wa inna fihim al-marid wa inna fihim ad-dha'if wa inna fihim dhal hajah fa idza shalla ahadukum wahdahu falyusalli kaifa syaa. Dari Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi bahwasanya Nabi SAW berkata kepada dia bahwasanya Rasul mengatakan kepada Utsman tersebut, jadilah imam bagi kaum anda, jadilah imam bagi kaum anda. Kemudian Utsman mengatakan, wahai Rasul, sungguhnya aku mendapati pada diriku sesuatu. Maka Nabi mengatakan, mendekatlah. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya Nabi mendudukkanku di hadapannya. Kemudian beliau meletakkan tangannya di dadaku. Kemudian beliau mengatakan, berpalinglah atau membelakanglah. Kemudian beliau meletakkan tangannya di punggungku, di antara kedua pundakku. Kemudian beliau mengatakan, jadilah imam bagi kaummu. Siapa saja yang dia menjadi imam terhadap suatu kaum, maka hendaknya dia meringankan. Sungguhnya di dalamnya atau di dalam kaum tersebut ada orang yang sudah tua, di antara mereka juga ada yang sakit, di antara mereka juga ada orang yang lemah, dan di antara mereka juga ada orang yang memiliki kebutuhan. Jika dia salat sendiri, maka salatlah sebagaimana kehendaknya.
Hadis selanjutnya dibawakan oleh Imam Muslim juga dari Utsman bin Abil As, kemudian dari Anas, ya, kita baca riwayat dari Anas bin Malik, annahu qala ma sallaitu wara'a imamin qattu akhaffa salatan wala atamma salatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan, tidaklah aku salat di belakang seorang imam pun yang lebih ringan salatnya dan lebih sempurna salatnya daripada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat selanjutnya juga dari Anas, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasma'u buka as-sabi ma'a ummi wa huwa fi shalah fa yaqra'u bis suratil khafifah aw bis suratil qasirah. Anas mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar tangisan bayi yang berada dengan ibunya, maka beliau ketika itu dalam salat, maka beliau membaca surat pendek atau surat yang ringan. Dari Anas bin Malik, beliau juga mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la adkhulu fi shalah uridu italataha fa asma'u buka as-sabi fa ukhaffifu min shiddati wajdi ummihi bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku ketika melaksanakan salat ingin memanjangkan bacaan, maka aku kemudian mendengar tangisan bayi, kemudian aku meringankan salat tersebut dikarenakan perasaan ibunya terhadap bayi tersebut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam bab yang ke-37 ini, yaitu bab yang menjelaskan tentang perintah kepada para imam, yaitu imam salat maksudnya, untuk meringankan salatnya tetapi tetap dalam kesempurnaan salat. Tadi disebutkan riwayat yang pertama dari Abi Mas'ud Al-Ansari, di mana beliau mengatakan ada seorang yang dia telat kadang datang sholat subuh karena si fulan, karena dia memanjangkan bacaannya. Kemudian Nabi SAW marah, kemudian menyuruh untuk meringankan sholat. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi beberapa faedah. Beliau mengatakan, ya, dari hadis ini bolehnya seorang mengakhirkan datang dari sholat jemaah kalau dia mengetahui bahwasanya imam itu memanjangkan bacaan dengan bacaan atau panjang yang berlebihan. Dimaksud di sini adalah imam itu memanjangkan bacaannya dengan panjang yang berlebihan, maka boleh dia melambatkan datang. Tentunya di sini di bab sebelumnya sudah kita sebutkan bagaimana bacaan Rasulullah SAW, di mana Nabi SAW dalam sholat subuh itu membaca 60 sampai 100 ayat. Jadi panjang di sini juga maksudnya adalah tetap memperhatikan sunnah Nabi SAW. Dari panjang yang dimaksud adalah panjang yang berlebihan, yang melewati apa yang dibaca oleh Nabi SAW misalnya. Seperti kita sebutkan, Nabi baca dalam sholat subuh surat Qaf misalnya. Surat Qaf lebih kurang 3 halaman. Maka seorang yang membaca sekitar itu, maka itu tidak dikatakan panjang. Yang panjang mungkin dia baca Al-Baqarah misalnya, nah itu panjang. Ya, langsung 2 juz, itu panjang, berlebihan. Karena Nabi SAW biasanya membaca dalam sholat subuh membaca Tiwalul Mufassal, yaitu dari surat Qaf sampai surat An-Naba. Maka dalam hal ini perlu kita ketahui
atau memahami hadis ini dengan sebaik-baiknya. Di mana panjang yang dimaksud adalah panjang yang berlebihan, melebihi yang dibaca oleh Nabi SAW ya. Sebagaimana kita ketahui Nabi membaca 60 sampai 100 ayat dalam sholat subuh misalnya. Maka ini faedah dari kita membaca hadis sebelumnya yang disebutkan oleh Imam Muslim. Di Imam Muslim menyebutkan bagaimana bacaan Nabi ketika sholat subuh, sholat isya, sholat maghrib, zuhur dan asar. Kemudian beliau menyebutkan bab ini bagaimana Nabi menyuruh untuk meringankan sholat. Maka di sini meringankan di sini yaitu meringankan tetap dilihat tetap menjaga sunnah Nabi SAW dan juga nanti disebutkan dalam hadis Anas Nabi mungkin membaca surat yang ingin panjang tapi karena mendengar tangisan bayi maka beliau membaca surat yang pendek, menunjukkan biasanya berarti Nabi membaca surat yang panjang. Ketika ada suatu kondisi yang mengharuskan membaca surat yang pendek maka beliau membaca. Maka kebanyakan tentunya keadaan Nabi tentunya dalam sholat subuh, terutama sholat subuh bacaannya lebih panjang, berdirinya lebih lama. Maka Nabi biasanya lebih lama. Tapi beliau kadang bisa jadi membaca surat pendek karena ada suatu hal. Maka ini yang perlu ya dipahami dengan baik. Tentunya di sini ya, disebutkan oleh Imam Nawawi juga faedah dari hadis ini. Bahwasanya bolehnya seorang yang mengadukan perihal orang lain seperti yang disebutkan oleh sahabat tadi, dia mengadukan imamnya yang membaca lebih panjang dari biasanya, maka diadukan kepada Nabi SAW ya, agar diberikan peringatan atau diberikan nasihat. Kemudian juga tentunya dalam hal ini juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya ini juga tergantung juga tempat. Artinya seorang ketika dia menjadi imam di suatu masjid yang memang itu sudah mulai mengenal sunnah, tentunya berbeda dengan dia menjadi imam di masjid yang mungkin masih awal atau masih jauh dari apa yang diharapkan. Maka dalam hal ini juga itu diperhatikan. Tetapi tentunya seorang berusaha untuk, kata Nabi, saddidi wa qaribu, yaitu berusahalah untuk mendekati apa yang tidak bisa dilakukan semua, tidak ditinggalkan semuanya. Artinya ya berusaha dia ya minimal membaca yang panjang ya, untuk sholat subuh misalnya, kemudian sholat yang lainnya lebih pendek daripada itu. Kemudian Nabi SAW memberikan peringatan di sini, inna minkum munafirin, kata Nabi, di antara kalian ada orang yang membuat orang lain menjadi lari, menjauh dari Islam. Ini suatu peringatan, di mana tentunya ini contoh kasus yang disebutkan. Tetapi tentunya kaidah yang bisa diambil dalam hadis ini adalah bahwasanya kita sebagai umat Islam jangan menjadi orang yang membuat orang lain jauh dari Islam karena perilaku kita. Memang dalam hadis ini disebutkan adalah seorang imam yang dia membaca bacaan yang lebih panjang sehingga orang lari. Ini contoh kasus tentunya. Tapi tentunya secara umum kita sebagai seorang muslim hendaknya menjaga perilaku kita untuk tidak menjadikan orang, baik itu sesama kita muslim ataupun di luar Islam, semakin jauh dari Islam. Artinya ketika dia melihat perilaku kita justru seperti ini kah orang Islam, sehingga dia yang justru yang tadinya ya dia kafir misalnya, yang tadinya tertarik mungkin kepada Islam, justru menjauh. Maka kadang Islam itu dilihat oleh orang kafir, orang di luar Islam sana yang dilihat adalah perilaku orang muslim itu sendiri. Mereka mungkin tidak melihat bagaimana ajaran Islam itu sendiri, tapi yang dilihat perilaku, itu yang pertama dilihat.
karena itu yang tampak. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim tidak menjadi orang yang membuat orang lain jauh dari Islam, tapi sebaliknya mengajak orang kepada Islam, membuat orang semakin dekat kepada Islam, membuat orang cinta kepada Islam. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya dakwah itu tidak hanya tugasnya para ulama, para mubaligh atau ustadz, tapi adalah tugas kita sebagai seorang muslim. Dan salah satu dakwah itu adalah dengan bilhal, yaitu dengan akhlak, dengan keadaan kita. Ketika kita berakhlak dengan akhlak yang baik, maka membuat orang dekat kepada Islam, cinta kepada Islam. Tapi ketika kita berakhlak atau perilaku yang jauh atau yang membuat orang lain tersinggung dan sebagainya, maka orang itu akan menilai Islam dengan negatif dan membuat orang itu jauh dari Islam. Kemudian faedah dari bab ini juga tadi disebutkan bahwasanya kalau kita mengetahui di belakang kata Rasulullah SAW, biasanya yang menjadi makmum itu ada anak kecil, ada orang yang sudah tua, ada yang sakit, ada yang lemah. Maka di sini dilihat kondisi jemaah di sini. Berarti seorang imam perlu dia mengetahui kondisi jemaah. Kalau memang kita di belakang kita banyak orang yang mungkin sudah tua, atau ada yang sakit, atau ada orang yang mempunyai kebutuhan dan sebagainya, maka kita tidak apa-apa untuk meringankan salat atau membaca ayat yang lebih pendek dari biasanya. Ini juga berarti bahwasanya kalau seandainya di belakang kita orang kuat-kuat semua, para pemuda semua, maka boleh kita panjangkan. Karena di belakang kita orang yang kuat misalnya, atau keadaan-keadaan yang memang jemaah menginginkan untuk panjang, misalnya dalam sholat tarawih misalnya dalam Ramadan, maka biasanya para jemaah ingin lebih panjang, apalagi mungkin di 10 hari terakhir, atau mungkin jemaahnya i'tikaf misalnya, mereka lebih panjang. Nah, tentunya di sini imam yang mengetahui bagaimana keadaan makmum. Ketika dia mengetahui di belakangnya adalah orang-orang yang kuat misalnya, maka dia lebih panjangkan, tidak apa-apa. Tapi kalau memang ada di belakang orang yang banyak sudah tua atau masih kecil, atau mungkin ada yang sakit, maka dia juga hendaknya menjaga keadaan mereka atau memperhatikan keadaan mereka. Tujuannya adalah agar tetap mereka sholat ke masjid. Jadi jangan sampai, apa maksudnya Nabi SAW munafirin? Ya, jauh, lari dari masjid. Ketika seorang memanjangkan sholat tanpa memperhatikan jemaah, jadi orang itu tidak lagi datang ke masjid. Dan ini tentunya suatu hal yang tidak baik. Nabi mengatakan, kalau anda sholat sendiri, maka silakan baca sepanjangnya sesuai dengan kehendaknya. Ini juga menunjukkan bahwasanya seorang ketika dia sholat sendiri, maka mestinya dia lebih membaca panjang daripada kalau dia sholat menjadi imam. Maka seorang, sebagaimana itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi sholat, misalnya sholat subuh, hanya membaca surat Qaf atau 60-100 ayat. Sholat subuh, itu sholat subuh, sholat yang paling panjang. Tapi ketika Nabi sholat malam, Nabi pernah diikuti oleh Hudzaifah, oleh Abdullah bin Abbas juga. Diceritakan bagaimana Nabi SAW membaca surah Al-Baqarah, kemudian membaca surah An-Nisa, Al-Imran, itu dalam rakaat pertama. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya seorang ketika dia sholat sendiri, sholat malam misalnya, maka dia membaca bacaan tentunya lebih panjang daripada dia sholat menjadi imam bersama manusia. Kemudian juga faedah dari hadis ini, yaitu faedah dari hadis Uthman bin Abil As tadi, di mana Rasulullah SAW menyuruh Uthman bin Abil As untuk menjadi imam bagi kaumnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan Uthman bin Abil As. Kemudian beliau mengadukan perihalnya kepada Nabi SAW.
Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, inni ajidu fi nafsi syai'an. Wahai Rasul, saya mendapati suatu dalam diriku yang kalau saya jadi imam. Maka di sini kata Imam Nawawi ada beberapa kemungkinan, tapi kemungkinan yang lebih kuat adalah bahwasanya beliau ketika menjadi imam, beliau kadang was-was. Dan dalam hadis lain disebutkan beliau mengadukan itu kepada Nabi, kemudian Nabi mengatakan itu adalah syaitan yang mengganggu manusia atau seorang muslim ketika dia sholat. Maka Nabi kemudian memanggil Utsman bin Abil As, kemudian beliau meletakkan tangannya di dadanya dan juga di punggungnya. Kemudian hilang was-was atau apa yang diragukan oleh Utsman tadi. Maka ini menunjukkan salah satu tentunya mukjizat dari Nabi SAW, di mana barokah dari tangan Rasul SAW itu bisa menghilangkan was-was atau keraguan yang ada di dalam diri sahabatnya, yaitu Utsman bin Abil As. Ini tentunya barokah dari tangan Rasulullah SAW ketika Nabi masih hidup. Ini perlu diketahui. Ketika seorang ingin mencari barokah dari Rasul, itu ketika Rasul masih hidup. Sebagaimana dalam hadis yang lain juga, Nabi SAW ketika berwudu, maka para sahabat itu berlomba untuk mengambil air sisa wudu Nabi SAW untuk mencari barokah. Itu kata para ulama ketika masih hidup Rasulullah. Adapun sudah meninggal, maka kalau kita ingin mencari barokah dari Nabi SAW adalah dengan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dengan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kemudian juga faedah dari hadis yang lain, yaitu hadis Anas. Hadis Anas, beliau mengatakan, saya tidak pernah sholat di belakang seorang imam pun yang lebih ringan dan lebih sempurna sholatnya daripada Rasulullah SAW. Di sini bisa kita lihat bagaimana Anas bin Malik menceritakan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW sholatnya ringan tapi sempurna. Ya, ringan bukan berarti cepat, tapi ringan tidak memberatkan orang yang di belakang. Dan tentunya sekali lagi, ringan itu suatu yang relatif. Mungkin ringan menurut para sahabat, bagi kita berat. Ini sahabat mengatakan ringan sholat Rasul, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sempurna. Sempurna maksudnya apa? Rukun dan syaratnya, terutama tumakninah yang merupakan rukun yang paling penting dari sholat. Ya, tenang ketika sholat, tidak tergesa-gesa, tidak cepat, ya, kilat, dan sebagainya. Karena ini adalah salat, tentunya dibutuhkan di situ ya kita bermunajat kepada Allah SWT, maka hendaknya kita dengan tenang ya salat. Kemudian faedah dari hadis Anas juga yang terakhir adalah itu Nabi tadinya mengatakan, aku ingin membaca dalam salat itu bacaan yang panjang, tapi ketika mendengar suara bayi kemudian aku pun meringankan salat. Ini menunjukkan apa? Pertama tadi kita sebutkan bahwasanya Nabi memang biasanya memanjangkan ya, salat, terutama salat subuh. Kemudian faedah dari hadis ini juga bagaimana Nabi SAW sangat memperhatikan jemaah. Termasuk jemaah di sini adalah ibu-ibu yang kalau dia bawa bayinya kemudian terdengar tangisan bayinya, maka Nabi meringankan bacaan salatnya atau tidak memanjangkan surat yang dibaca. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya ya boleh wanita datang ke masjid dan boleh juga dia membawa bayinya ya tentunya, tapi tentunya dia berusaha untuk menjaga bayinya sehingga tidak ya mengganggu tentunya ya salat, atau menjaga anaknya supaya tidak mengganggu dalam salat, terutama dalam ibadah salat. Maka hendaknya ya tidak apa-apa dibawa ke masjid, tapi dengan syarat para ulama mengatakan tentunya menjaga kebersihan ya. Ya kalau di zaman kita alhamdulillah ya kebersihan bayi tentunya bisa dijaga, tidak jatuh najisnya misalnya, karena di zaman kita berbeda dengan zaman dahulu. Tapi
Yang perlu juga dijaga adalah ya bagaimana anak-anak atau bayi ini juga tidak ribut ya, sehingga tetap ya salat dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Ya. Ini juga penting ya. Jadi memang dibolehkan ya, di zaman Nabi kita lihat boleh bawa anak ke masjid atau bayi, tapi tentunya diperhatikan untuk dijaga ketenangannya sehingga tidak mengganggu terutama dalam hal salat ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita pada malam hari ini tentang bacaan atau perintah dari Nabi SAW kepada para imam untuk meringankan bacaan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat ya. Wallahu taala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.